Halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian guys di pagi hari ini? Sehat selalu buat kalian semua dan doa terbaik buat kalian semua. Alright guys, di pagi hari ini guys, kembali gua hadir membawakan informasi-informasi yang ya mudah-mudahan update lah ya. Oke, dan dimana di pagi hari ini gua ada satu artikel yang membuat gua juga sedikit berpikir, wow ini pejabat Indonesia nih kayaknya nggak jerah, nggak kapok-kapok lah ya dengan kasusnya si Rafael Alun gitu kan, si Edi apa siapa Eko Darmanto, terus Andi Pramono gitu kan. Dan kini hadir lagi guys, ada lagi nih yang gaya hedon yang dipamerkan di media sosial ya, dimana apa namanya di sana disebutkan bahwa digambarkan bahwa salah seorang istri dari pejabat yang diduga dari istri pejabat memamerkan kekayaannya dalam kaitannya dengan apa namanya gaya hidup guys ya. Dan ini seolah-olah nggak ada kapoknya lah guys ya, dan nggak ada takut-takutnya lah ya. Oke, dan sementara kalau si Rafael Alun gitu kan terbongkar oleh anaknya si Mario Dandi, dimana kalau yang ini guys ini terbongkar oleh sikap dan kelakuan gaya hidup dari istrinya guys. Oke guys, kita lihat guys informasinya. Let's go guys. Wow, luar biasa sekali ya. Indonesia sementara wah sangat trending sekali lah ya dengan kelakuan-kelakuan pejabat yang ya nggak jauh beda dengan tikus-tikus got lah ya. Karena ya kenapa disebut tikus got ya? Hanya tikus yang bisa menggerogoti, yang selalu menggerogoti hal-hal yang sudah tertutup rapat guys ya. Dan ini kelakuannya hampir sama. Oke guys ya, kita lihat nih di sini disebutkan di medaninsider.com, di mana dia menyebutkan bahwa satu lagi gaya istri pejabat hedon yang mulai ramai disorot. Ada yang bisa tebak siapa suaminya guys? Wow, ini guys, ini kalian kenal nggak nih dengan orang ini guys ya? Oke, dan kita cari tahu nanti guys ya. Oke, dan kita baca di sini, ketahui foto wanita yang diduga merupakan istri seorang pejabat hedon tersebut pertama kali diupload oleh akun dari Twitter @partai sosmed yang dilihat oleh Medan Insider pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Di mana tebak istri pejabat siapa? Tulisnya menambahkan keterangan pada foto. Sontak setelah foto tersebut naik di jagat maya menimbulkan dan tanda tanya dari netizen yang penasaran. Siapakah sosok wanita cantik di dalam penerbangan maskapai bisnis kelas tersebut? Guys. Namun, tak lama kemudian akun Twitter yang pertama kali mengunggah foto wanita yang diduga sebagai istri pejabat hedon tersebut menjawab sendiri pertanyaan yang ditulisnya. Berhubung banyak yang penasaran, beliau adalah istrinya Sudarman Harja Saputra. Oh, Sudarman Harja Saputra ya. Dia ada seorang kepala kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur yang namanya pernah disebut-sebut dalam mafia tanah. Tulis akun itu lagi. Waduh, guys. Mafia dewa aduh Indonesia nih. Tahun 2023 Indonesia kayaknya udah tahunnya tahun tikus got ya. Dan terbongkarnya tikus-tikus got yang selama ini ya merasa nyaman lah ya. Dan kita nggak pernah menduga guys ya, kita nggak pernah menduga. Jadi ya itulah, Tuhan itu berbagai cara bisa mengungkap membalikan lah keadaan manusia ya, semudah membalikan tangan guys ya. Jadi kalian jangan pernah berpikir bahwa tidak ada yang melihat ya. Ini dengar nih kalian pejabat, jangan ngeces aja nih pejabat-pejabat nih ya, kalau lagi rapat ngeces gitu ya. Oke, jadi kalian tuh diperhatiin gitu ya. Jangan berpikir bahwa kalian tidak dilihat oleh masyarakat, tapi Tuhan Maha melihat, guys ya. Dan mungkin Tuhan juga udah enak melihat gaya kalian, sehingga ya itu dia berbagai cara gitu kan. Secara logika mungkin nggak masuk logika lah ya, termasuk si Rafael Alun ya. Padahal hanya kasusnya adalah kasus anak-anaknya yang bermasalah, tapi melibatkan sehingga melibatkan orang tuanya yang menjadi kasus besar di Indonesia ya. Wow guys, kekayaannya dahsyat men. Dikira tuh cuma 56 miliar, ternyata gila. Terakhir 500 ya, 500 miliar ya. Dan ditambah lagi adanya statement dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa banyak lagi aset-aset yang belum terungkap guys. Wah gila banget nih. Nih Rafael Alun kelihatannya tampangnya biasa aja guys, tapi sikap dan kelakuannya lebih jahat dari penjahat ternyata ya.
Jadi kalian hati-hati guys ya, jangan tertipu dengan tampang ya, karena tampang itu hanya sebatas casing aja ya. Aduh, bahaya, 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 bahaya guys. Oke guys, kita lanjut. Sontak, foto sekaligus jawaban atas penasaran netizen terhadap siapa wanita cantik yang duduk di private jet dan diyakini sebagai istri dari pejabat hedon itu mendapatkan ramai komentar dari netizen. Kita mengutuk dan mencibir gaya hedon hidup para petinggi dan pejabat negara. Tapi apakah kalau kita berada di posisi mereka bakal bisa berkelakuan tidak seperti mereka? Silahkan kalian jawab di kolom komentar guys. Apakah kalian ketika jadi pejabat tidak akan melakukan hal seperti itu? Kalau menurut gua pribadi guys ya, tergantung bagaimana caranya dia mendapatkan jabatan itu ya. Karena kan seperti yang kalian tahu ya, dan ini suatu hal yang sudah lumrah lah ya, terutama khususnya di tempat gua ya, di tempat tinggal gua ya, ketika terjadi kepala desa lah ya, pemilihan kepala desa gitu kan, itu tidak luput dari adanya politik uang ya. Dan kalian pernah mendengar gitu kan dengan istilah serangan fajar ya. Serangan fajar itu ya salah satunya itu guys ya. Itu yang kita pertanyakan adalah modalnya dari mana gitu ya. Dan ketika si pejabat itu berhasil menduduki jabatan tersebut ya pasti berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan modal yang kemarin hasil kampanye dari kampanye tersebut kan. Ya nggak, ya sama halnya lah di politik pun sama, partai-partai seperti itu sama ya, tidak luput dari duit lah ya, transaksinya berhubungan dengan duit gitu kan. Jadi ketika seseorang itu menjadi menjabat, dia akan berpikirnya bukan untuk mengabdi kepada negara dan rakyat, tetapi berpikir bagaimana mengembalikan uang itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia memakai uangnya dari ini ya, pinjam dari Emok Corporation ya, itu bahaya guys. Sehingga dia membabi buta bagaimana caranya mengembalikan modal itu ya. Itu sih menurut gua ya. Jadi kembali kepada bagaimana cara meraih jabatan itu. Makanya kan gua bukan ingat ya. Ada satu istilah yang menyebutkan bahwa jangan pernah memberikan jabatan kepada seseorang yang meminta jabatan itu, guys. Jadi kalau misalnya orang minta jabatan ya itu tanda tanya, guys. Berarti ada misi di balik itu ya. Berarti ada misi di balik itu. Ya itu dia, rakus gitu kan, haus jabatan dan lain-lain gitu, guys ya. Jadi tangannya bukan dua lagi, tetapi kayak gurita, guys. Nyangkut sana, nyangkut sini, ambil sana, ambil sini gitu kan ya. Seperti itu. Dan apa namanya? Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya yang menimpa para pejabat ini yang tentunya adalah merupakan aib bangsa, tentunya ya aib bangsa. Dan sebetulnya guys ini kan sudah terjadi lama gitu kan, sebelum kasus si Rafael Alun meledak ya, tentunya udah sering sudah terjadi. Cuman ya nggak tahu lah, entah pemerintah itu menutup mata atau pura-pura nggak tahu, atau ya itu ya nggak tahu lah, gue juga nggak tahu lah ya, seperti itu ya. Dan begitulah guys, cara Tuhan membukakan aib seseorang itu berbagai cara ya. Secara logika guys, secara logika ya. Ketika terjadi kasusnya si Rafael Alun ya, si Rafael Alun adalah efek dari kelakuan anaknya yang arogan gitu kan. Tetapi hasilnya menyeret begitu banyak orang gitu kan. Padahal nggak ada sangkutannya antara anak si Rafael Alun dengan si Eko Darmanto, kan nggak ada hubungan apa-apa gitu kan. Bahkan jauh, Jakarta, Jogja, langsung ke Makassar gitu kan, ke Andi Pramono itu gitu ya. Tetapi kan ya itu dia, Tuhan juga mungkin sudah enak melihat kelakuan mereka lah ya, sehingga sudah saatnya dibukakan aibnya gitu. Jadi bagi kalian pejabat maupun anak-anak pejabat, kalian hati-hati, jangan sok kaya, jangan sok kalian merasa anak pejabat ya. Nah, karena jabatan itu hanyalah titipan guys ya. Ketika kalian sudah mati nggak bakalan dibawa itu jabatan guys ya. Udah, kalaupun misalkan tidak sampai mati gitu kan, sudah setelah pensiun kalian kan kembali lagi sebagai masyarakat biasa. Hati-hati guys ya. Jadi seperti itu guys. Jangan jangan aji mumpung, jangan aji mumpung ya, mumpung jadi pejabat ambil sana, ambil sini seenaknya. Gitu ya. Dan semoga aja guys, ini KPK, PPATK peka dalam menyikapi masalah-masalah ini dan selalu netral dalam melakukan penyelidikan ya, dan selalu transparan menginformasikan kepada kita sebagai masyarakat, karena kita sebagai masyarakat juga berhak tahu gitu kan, karena yang mereka pakai adalah duit kita guys ya. Hati-hati, mereka pakai itu duit kita gitu ya. Jadi yang selama ini kita bayar pajak atau PPN apalah itu yang istilahnya berbau-bau pajak gitu kan ya, itu ya asalnya dari kita, sehingga dia juga hidupnya ya dari kita. Oleh karena itu kan mereka itu harusnya melayani gitu kan.
Mereka-mereka itu adalah pelayan kita sebagai masyarakat gitu ya, bukan raja. Hati-hati guys ya. Kalian juga para pemimpin dan para pejabat jangan merasa kalian pejabat guys ya. Apalagi ya pernah gue lihat ya kan di satu konten satu artikel ketika ada satu kepala apa ya DPRD atau apalah gue lupa ya, yang ketika ada masyarakat menyodorkan tangan untuk berjabat tangan seolah-olah cuek gitu. Ini pejabat bego yang seperti ini ya, dia nggak tahu diri gitu kan, nggak tahu malu gitu ya. Dia bisa duduk di parlemen itu kan berkat suara siapa gitu kan, kalau harusnya dia punya rasa malu ya dengan kelakuan seperti itu. Nanti kita cari nih ini pejabat yang apa menolak berjabat tangan. Gue pernah lihat tapi nggak sempat gue sampaikan kepada kalian ya. Ya, itu kelakuan pejabat yang bego dan goblok gitu ya, seperti itu ya. Dia nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih kepada kita sebagai masyarakat ya. Gitu. Jadi kalau misalkan orang yang nggak goblok kan nggak seperti itu kelakuannya ya. Ya sewajarnya lah ketika ada warga atau masyarakat datang ke kantor ya sambut lah gitu kan. Karena kalian tuh di sana harus melayani, bukan untuk jadi raja. Oke, itu aja guys di pagi hari ini yang bisa gua sampaikan ya. Sementara nanti kita cari lagi informasi terupdate terkait dengan informasi. Oh ya guys, sebentar sebelum gua lupa nih, kita lihat asetnya dulu ya, asetnya si siapa Sudarman ini sampai sejauh mana ya. Kita lihat di apa di sosial media, bukan sosial media, di media yang lain ya, kita lihat. Di sini gue dapat di suara.com ya. Di suara.com di sini menyebutkan bahwa segini kekayaan Sudarman Harja Saputra bikin istrinya hidup mewah. Ini dia guys, tampangnya seperti ini ya. Banyak yang penasaran berapa jumlah kekayaan Sudarman Harja Saputra sehingga bisa membiayai hidup mewah seorang sang istri. Keduanya viral setelah seorang pengguna Twitter mengunggah foto yang memperlihatkan seorang perempuan yang diduga kuat merupakan istri pejabat tersebut tengah duduk nyaman di bangku pesawat kelas Wahid. Oke, di sini guys, dilansir dari laporan LHKPN, diunduh hari Jumat tanggal 10 bulan 3 2023, total kekayaan Sudarman adalah 14,76 miliar. Wow guys, ini pejabat-pejabat nggak ada ya yang total aset kekayaannya ya jutaan, puluhan juta gitu lah, wajar lah ya. Tapi ini gila M ya, selalu M ya, gila ya. Dahsyat. Dari total jumlah harta tersebut 13,4 miliar diantaranya berupa tanah dan bangunan. Sudarman memiliki rumah dan bangunan di antara lain di Jakarta Selatan, Ciamis, Jawa Barat, Bogor, Tangerang Selatan, dan Garut. Gila ya. Kemudian dia juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin dengan total 438 juta rupiah, motor Peugeot 18 juta, Mazda 420, kemudian harta bergerak lainnya 600 juta. Terakhir kas dan setara kas adalah 249 juta. Harta tersebut masih dikurangi hutang sebesar 520 juta. Demikian total harta Sudarman Harja Saputra, merupakan kepala kantor pertanahan wilayah Jakarta Timur. Alright guys, jadi seperti itu guys, hartanya kurang lebih 14 M lah ya. Dan entahlah apa ini masuk dengan apakah sesuai dengan yang dilaporkan di LKP apa di apa namanya guys, di LHKPN atau tidak gitu kan. Kalau misalkan tidak ya berarti ini harus diusut juga. Itu yang pertama. Yang kedua, pajaknya guys, coba telusuri pajaknya, apakah pajaknya dibayar atau tidak. Gue yakin nggak dibayar. Gue yakin nggak dibayar guys. Ya, silakan aja kita cari artikel lain, nanti kita coba gali lagi kasus dari si Sudarman ini ya. Oke, dan kita menunggu pergerakan dari KPK atau PPATK terkait dengan kasus yang baru ini. Aduh ya ampun, semakin banyak saja ya ini pejabat-pejabat yang, dan gue yakin masih banyak di belakangnya nih. Gue yakin banyak sekali nih, terutama di Kementerian Keuangan lah ya, yang berhubungan dengan keuangan bea cukai. Ini pertanahan juga duit guys, hati-hati nih ya. Oke, itu aja guys sementara di pagi hari ini yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jaga diri kalian. Sampaikan salam gue buat keluarga kalian. Jaga kesehatan. Selamat pagi. Terima kasih.